Dia tidak pernah menghina siapapun. Kenapa anjing sekarang berani menghina kalian, Bahar? Kalian tanya. Di Aceh, Sayyid yang bukan bermarga kepada Ba'alawi, tiba-tiba jadi Ba'alawi. Jangankan itu, di sejarah aja, tuanku Imam Bonjol jadi Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Marga Syihab katanya. Apalagi makam, nggak ada yang bisa protes. Tiba-tiba malam sudah ada yang pasang plang. Al-Habib bla 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 bla. Padahal nggak sangkut paut dengan mereka. Ya, penuh dengan trik, penuh dengan kepalsuan. Jadi hati-hati kalian hari ini. Entar klaim contohnya begini klaimnya. Oh, TIJ, seharusnya orang Aceh bersyukur karena ada Habib yang mewakafkan tanahnya di Mekah. Nggak ada urusan sama kalian. Nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan sama kalian. Kalian mau belok-belokkan sejarah? Nggak bisa. Tolong, jelaskan ke kita. Kemudian berbuat baik untuk bisa menggiring orang sesuka kalian. Enggak. Saya mengakui, Bung Rizik dulu pernah memimpin relawan untuk mengutip jenazah korban tsunami di Aceh. Ya? Iya. Tapi ada maksud. Nah, itu ciri-ciri mereka. Melakukan sesuatu, ada maksud terselubung di belakangnya. Kita nggak boleh su'udan terhadap saudara sendiri. Tapi waspada perlu. Jangan sampai hanya gara-gara itu, kita mengabaikan yang lain. Sehingga kita elu-elukan dengan luar biasa, walaupun kita diperdaya, rela menjadi budak. Makanya saya adalah salah satu orang yang tidak mau terikat jasa dengan siapapun. Tidak mau. Kenapa? Kalau sudah terikat jasa, kita siap dan harus mau tidak mau terpaksa jadi budak. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kebenaran itu selalu berdiri independen. Hari ini banyak sekali penyelewengan, saudara. Hati-hati. Tidak selalu padi itu yang merunduk itu karena berisi. Ada juga padi yang merunduk itu karena batangnya digerek hama. Saya petani loh, saya paham. Nggak semua padi yang merunduk karena berisi. Ada juga yang batangnya dimakan oleh hama, walang sangit, walang bumi, walang keke. Ya, iya. Kita selalu sibuk dengan sepandai-pandai tupai melompat namun terjatuh juga. Hanya tupai-tupai yang bodoh lah yang mau terjatuh. Kalau yang pinter nggak akan terjatuh. Nggak akan. Artinya apa? Orang masuk penjara gara-gara melakukan pelanggaran hukum, itu bukan korban mubahalah, saudara. Itu putusan pengadilan, saudara. Contoh begini, ada orang yang dipenjara karena korupsi, itu bukan mubahalah Bung Rizik, saudara. Itu karena perilakunya korup, ketahuan, diadili, dipenjara. Apa hubungannya dengan mubahalah? Apa? Dulu di Aceh terjadi gempa. Apa karena Bung Rizik juga? Sedangkan kita tahu tsunami Aceh, tahu Bung Rizik setelah tsunami Aceh. Sebelumnya kita nggak kenal, nggak tahu pun. Nggak penting. Sampai sekarang nggak penting bagi saya itu. Ya. Ada orang sakit, masuk rumah sakit. Mubahalah Rizik, saudara. Apakah Rizik itu sudah kalian jadikan Tuhan? Sehingga kekuatannya melebihi daripada takdir Allah. Yo, come on. Kembalilah ke ajaran yang benar. Tidak ada di dalam Islam mubahalah mandiri, tidak ada. Apalagi sumpah serapah yang melibatkan keturunan sampai ke 20 keturunan. Ngapain? Mereka tidak salah apa-apa. Keturunan kita tidak tahu kita seperti apa di dunia ini. Nggak usah bawa keluarga. Apalagi cuman untuk membuktikan bahwa kita nggak berbohong. Padahal kita suka bohong. Ngapain melibatkan anak cucu? Kalau mau mampus lu aja. Nggak usah libatkan yang nggak salah. Ayo dong, dikit-dikit mubahalah. Dikit-dikit mubahalah Rizik. Dikit-dikit kualat sama Rizik. Siapa Rizik? Mufti Petamburan. Apa kehebatannya? Sehingga sampai begitu.
Ada orang masuk penjara gara-gara korupsi. Memang kalian sekte mubahalah. Mubahalah, mubahalah. Nah, ada orang masuk penjara, mubahalah. Tapi di kalangan kita, oh kriminalisasi ulama. Wey, sadar bangsa Indonesia. Anak muda, bangkit. Jangan kita mau dikerdilkan pemikiran kita. Jangan mau kita di bawah belenggu-belenggu pemikiran penjajah. Sadar. Mubahalah. Kebanyakan nonton film India kalian. Iya, betul tidak? Nih, gue ingatkan sekali lagi buat masyarakat Indonesia. Siapapun kalian yang ada di luar sana. Orang, pejabat, mau siapapun, kan nggak mungkin orang kampung ditangkap gara-gara korupsi miliaran. Misalnya saya nih, tinggal di desa, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat. Kemudian saya korupsi miliaran, kan nggak mungkin, ya pasti pejabat lah. Orang-orang yang memiliki kapasitas dan berkompeten di sana. Ya mereka lah ditangkap. Seharusnya kan bagus. Dan itu adalah kemajuan dari dunia peradilan kita. Hukum kita artinya sudah mulai kembali lagi. Ini kok malah mubahalah, saudara. Bukan karena hukum, bukan karena pelanggaran hukum. Mubahalah, saudara. Karena mereka pingin pujian. Oh, karena saya. Bukan karena hukumnya sudah bagus. Bukan karena pengadilannya sudah mantap. Tapi karena saya loh. Saya Imam Bongsor loh. Yang kalau kalian melawan saya, saya akan mubahalah. Mubahalah. Allah. Nggak laku. Coba kalian simak. Pokoknya kalau kalian nemu video begitu, kalian ngakakin aja. Nggak akan kualat. Kalian lawan aja itu, pembodohan itu. Ya, kalau sempat kalian misalnya ragu-ragu, ya Allah, saya tidak percaya dengan ini. Kalaupun kualat TIJ aja, nggak usah saya gitu aja. Saya yang gantikan kualatnya. Kalau kalian membantah pembodohan itu, takut kualat, limpahkan kualat itu ke saya. Itu makanan kesukaan saya. Kuah pakai alat. Kualat. Makanan sehari-hari saya. Cemilan pakai kualat, makan siang kualat, makan malam kualat. Makanya sehat dan kuat. Ya. Karena saya makan kualat. Untuk kalian yang masih diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, apa yang digoreng oleh kaum laknat ini. Selalu, oh ini buzzer, ini ada pergerakan besar yang terstruktur, ini pergerakan yang masif. Banyak lagi cerita mereka, bualan buaya. Nggak apa-apa, buaya bukan kadal. Nanti kalau kita bilang kadal marah. Ya? Iya, makanya jangan percaya yang begitu. Mari kita qasidah dulu. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Anta kadrun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Yang hobi bala, hobi mubahalah. Anta kadrun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun. Titik, saudara. Ya, iya, mubahalah, banyakan drama. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Sesungguhnya jika orang-orang yang mengaku mulia itu punya ilmu mubahalah, mufti Batavia dulu nggak perlu dapat lencana dari Belanda. Tinggal mubahalah saja. Kalau saya yang benar, Belanda yang salah, maka Belanda akan dikutuk, akan diazab seluruh personilnya. Buktinya beliau aja gabung dengan Belanda dengan dalih berpura-pura, tapi nggak jelas sampai sekarang berpura-puranya di mana. Justru menghambat pergerakan para pejuang di masa itu. Maka mikir kita.
Ya, iya. Kalau seandainya kita bisa kualat dengan ngata-ngatain Bung Rizik, ya, dari dulu Belanda udah kualat gara-gara ngatain Mufti Batavia. Ataupun terserahlah. Demo itu untuk membela si Bahar juga secara tidak langsung. Pengalihan isu publik masalah tesis Kiai Imad dan juga masalah si Bahar yang terlanjur pura-pura kena tembak. Itu pengalihan. Ya, nggak paham. Biar kembali lagi ke KM 50. Seharusnya kalian ikhlaskan lah. Itu udah kalian akui sebagai syuhada-syuhada. Ya, syuhada-syuhada yang syahid di jalan yang lurus. Jalan tol. Paham kalian? Kalau sudah mengakui syuhada, ikhlaskan saja. Tempat mereka sudah lebih layak dari tempat kita. Mereka disambut oleh bidadari surga. Insya Allah ta'ala. Ya? Iya. Jadi kalian kalau nyari ceramah Kiai Imaduddin, beliau menyebutkan dalil, menyebutkan kitab, menyebutkan bukti ketika beliau mengeluarkan statement-statement terkait masalah nasab. Walaupun menurut kalian beliau bukan ahli nasab, saya lihat referensi beliau sangat jelas sekali dan bisa diterima oleh kalangan awam sekalipun, bukan cuma di kalangan akademisi. Tapi kalau statement si Bahar begini, kenapa kau hina baik? Apa itu? Anjing, babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau tangkap ulama? Apa itu? Woi anjing, woi babi, kenapa tiap hari kerjaanmu hina-hina baik? Dua binatang. Apa? Anjing aja berani ngehina kalian, apalagi TIJ. Ada apa ini? Kok anjing aja berani ngehina kalian? Padahal anjing itu adalah hewan yang setia. Hewan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan oleh kami para pemburu dan juga petani, pekebun. Anjing itu belum pernah ada sejarah menghina siapapun. Walaupun dia sering dihina. Walaupun dia sering diremehkan. Dia tidak pernah menghina siapapun. Kenapa anjing sekarang berani menghina kalian, Bahar? Kalian tanya. Sekali lagi saya katakan kepada kalian semua, anjing saja udah angkat bicara menghina mereka. Kita tunggu apa lagi? Sesuatu yang hina, anjing sangat peka, saudara. Anjing tahu yang mana bangke, yang mana daging yang lezat. Anjing tahu. Itu bangke diteriakin, itu penjahat diteriakin sama anjing. Anjing tahu, dia bisa mengendus. Jadi kau jangan nggak usah tanya kalau nggak ada jawaban, Bahar. Ini gua jawab. Kenapa anjing menggonggong terus ke kalian? Kalian penjahat. Ya, yang ngomong tidak serupa buat. Itulah kalian. Anjing aja menistakan kalian. Anjing aja menghina kalian. Kita manusia. Mau muji-muji kalian. Mau jilat-jilat kalian. Maaf. Ampun Tuhan. Sendiko Gusti. Sendiko Gusti. Maaf cakap.